Oh, kenapa? Kaget banget dikasih ini sama mamanya Rehan. Katanya ini torpedonya Rehan dan kalau dimasak enak banget guys. Torpedonya aku belah jadi dua, jangan sampai putus kayak gini ya guys. Kemudian dipotong lagi bentuk bulat-bulat kayak gini. Kalau bentuknya udah cantik kayak gini, kita masukkan ke dalam lelehan kutub utara biar dia gak kedinginan. Tambahkan juga irisan melon biar dia seger ya guys. Tuang. Air pakai cebor, tambahkan batu kali, lalu masukkan torpedonya tadi. Tambahkan juga rempah-rempah kayak gini guys, yang banyak ya biar makin sedap. Aku tambahkan juga angin jombang Tawa kalian? Pikir lucu? Ya? Hah? guys. Terus ditutup. Dan biarkan sampai mengembang dan matang. Mari ngono dientas, terus dipisahin dari kulitnya kayak gini ya guys. Terus siapkan tusukan gigi. Dan ini ditusuk-tusuk aja. Hati-hati jangan sampai menusuk hati. Kemudian dikasih kecap ya guys. Iris-iris bawang ungu, bawang krem dan juga sayur-sayuran. Kemudian masukkan bawang ungu dan bawang kremnya ke wajan. Lalu tambahkan cabai lipstick, tomat dan daunnya. Bawang. Tambahkan juga angin jombang biar makin sedap ya guys. Lalu sate yang udah ditusukin tadi diprotolin kayak gini guys. Tambahkan juga kecap, diaduk merata, biarkan sampai matang. Iris-iris sawi dan juga tutus wortel kayak gini guys. Lalu ceplok endok muloro lanekan tuwe jalu ondoke tonggomu. Mari ngono didadar sampai setengah matang kayak gini ya guys. Kemudian tumis bawang putih cincang sampai wangi lalu masukkan wortel serutnya, tambahkan cairan penyejuk jiwa, biarkan sampai matang, kemudian masukkan kol, daunnya bawang dan juga telur yang udah diorak-arik tadi ya guys. Tambahkan juga cabai lipstick, saripati air laut dan juga penyedap. Kemudian diaduk merata ya guys, biarkan sampai matang dan bumbunya meresap. Torpedo bumbu pedas buat aku sudah jadi guys, dan ini sayuran buat Rehan. DBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Aku tiba-tiba kelupaan kalau aku pernah simpen ikan di dalam kulkas selama 1 tahun. Ternyata pas ikannya dikeluarin dia nggak berubah jadi cumi guys. Aku coba potong-potong tapi karena keras banget akhirnya aku bawa ke pasar aja buat minta dipotongin sama si abangnya. Terus aku request buat potong bagian duri pinggirnya dan juga potongnya itu gak terlalu tipis supaya nanti aku gampang buat ngolah ikannya. Dan aku seneng banget dapat dibonusin plastik yang merah kayak gini, terus aku langsung bawa aja ke rumah. Sesampainya di rumah ikan ini langsung aku cuci aja dan aku keluarin bagian dalemannya guys, dan ternyata jauh lebih gampang saat ikan dalam kondisi beku. Tahun lalu aku kepikiran buat langsung aja goreng ikan ini, tapi karena kulitnya ketebelan jadi aku ambil aja bagian dagingnya. Berhubung masak di depan rumah banyak lalat, alhasil aku pindah ke belakang aja dan aku udah blender ikan dengan
bawang putih dan juga udang. Tinggal aku tambahin aja 1 butir terigu yang ada di dalam telur. Kurang lebih tapioka ini aku pakai sebanyak 15 sendok makan. Terus tinggal aku aduk aja sampai kalis dan sampai semuanya tercampur. Karena ada yang kelupaan, jadi aku masukin lagi adonannya ke dalam chopper. Terus aku kasih 1 butir telur dan juga santan sekitar 65 ml. Dan ini hasil adonan yang udah aku campurkan dengan merata. Tinggal aku pindahin aja ke dalam piring dan aku bakal sulap semua bahannya supaya masuk ke dalam plastik segitiga kayak gini. Supaya ukurannya sama semua, tinggal aku perejelin aja di atas daun pisang kayak gini dan aku bakal jajarin. Supaya makin rapi, masing-masing adonan ini bakal aku bentuk pakai tangan. Tahu kalian? Kalian pikir lucu? Ya, hah? Terus tinggal aku tuang aja ke dalam air yang sebelumnya udah aku panasin. Rebus adonan kurang lebih selama 15 sampai 20 menit atau 15 menit juga cukup ya guys. Dia udah mengapung seperti ini. Sebelum diangkat, aku bakal siapkan dulu beberapa butir gula merah yang aku masukin ke dalam mesin press kayak gini. Terus tinggal aku tekan aja supaya dia keluar. Karena nggak keluar, alhasil ini gula merahnya aku ambil lagi dan aku bakal tuang ke dalam cobek. Siapkan 1 buah tisu yang bakal aku sulap jadi cabai hijau yang aku butuhin sekarang. Tinggal aku ulek aja semua bahannya sampai merata. Jangan lupa kita tambahkan sedikit air ya dan juga sedikit garam. Nah kalau udah, sekarang di sini aku bakal tumis bawang putih, kencur dan juga cabai yang udah aku haluskan sebelumnya. Terus aku tambahkan beberapa lembar daun jeruk dan juga sedikit air. Tuang penyedap rasa secukupnya dan juga micin MSG. Udah gitu tinggal aku masukin aja otak-otak yang sebelumnya udah aku rebus ya. Ini aku pakai alat pengukur panas. Setelah itu tinggal aku angkat aja ke dalam mangkok. Nah buat adonan yang satu lagi, aku bakal goreng aja langsung dan tinggal aku gunting-gunting kayak gini. Ini digoreng sampai semua adonannya itu mengapung dan warnanya berubah menjadi golden brown. Aku tinggal tekan-tekan gini aja. Terus kalau udah agak setengah kering gitu, tinggal aku angkat aja dan aku tiriskan dari minyaknya. Yeay, akhirnya ini dia otak-otak goreng dan juga otak-otak rebus yang udah aku bumbuin pakai seblaknya udah jadi guys. Waktunya tinggal aku sajikan aja. Ini otak-otak gorengnya paling enak banget pakai bumbu rujak yang udah aku bikin. Selamat mencoba. Suaminya Papa punya lidah tapi seringnya dianggurin. Jadi lidahnya aku bawa ke rumah aja terus bakal aku masak. Papa bilang dia udah gak mau lagi lihat lidahnya gara-gara bentuknya itu aneh banget. Si teksturnya itu bergerigi karena katanya semasa hidupnya lidah ini tuh sering banget culametan. Wait a minute. Tapi lama-kelamaan pas lagi digoreng dan udah keras, bentuknya itu lebih mirip sama sepatu. Karena kebingungan, aku jadinya iseng banget coba aja jalanin sepatu ini. Tawa kalian? Kalian pikir lucu? Ya, hah? Di atas talenan dan ternyata beneran mirip. Biar bentuknya nggak kayak sepatu zombie. Di sini bakal aku kelupasin aja supaya kulit-kulitnya pada kebuka dan tinggal aku bersihin lagi. Potong-potong sesuai dengan selera aja. Terus ini lidahnya tinggal aku pindahin ke tempat dan bakal aku sulap jadi potongan jajar genjang karena bakat sulapku semakin hari semakin tinggi. Aku bakal keluarkan 1 buah kunyit dari handphone, 1 ruas lengkuas, 2 buah cabai hijau dan juga 3 buah cabai merah. Disusul lagi sama potongan daun jeruk, bawang merah dan juga bawang putih. Tinggal
masukin aja semua bahannya ke dalam cetakan jelly. Terus tinggal aku susun sampai rapi dan aku tutup. Jangan lupa dikocok-kocok ya. Nah, kalau sudah terpotong-potong kayak gini, sekarang bakal aku pindahkan ke dalam chopper. Terus tinggal aku halusin aja. Dan ini hasil bumbu yang udah aku halusin. Tumis semua bumbu di dalam panci. Terus tinggal aku tambahkan aja 2 potong lengkuas yang udah aku geprek. Daun jeruk beberapa lembar aja. Kita remas-remas dulu. Setelah itu tinggal kita masukin 2 biji asam kandis. Kemudian kita tumis semua bahannya dan kita campurkan dengan 1,5 liter air. Setelah semua bumbunya masuk, biar makin madep, aku bakal tambahkan 1 bungkus bumbu kare instan. Terus tinggal aku tambahin penyedap rasa lainnya seperti gula, penyedap rasa, dan juga micin. Kalau dirasa kurang asin, tinggal tambahin aja sedikit garam ya. Lanjut yuk, sekarang di sini masukkan lidah yang sebelumnya udah aku potong-potong. Terus tinggal aku masak aja sampai belebek-belebek. Ini aku masak selama 15 menit. Kalau bumbunya udah menyerap, tinggal kita angkat aja si lidahnya. Campurkan 500 ml air dengan 3 sendok makan tepung beras dan juga 2 sendok makan tepung terigu. Terus tinggal kita tuang aja ke dalam bumbu yang udah sebelumnya aku pakai rebus buat si lidahnya. Aduk sampai semua bumbunya mengental. Setelah mengental, tinggal kita sisihkan ya. Siapkan lidah ke dalam 1 buah ember. Terus aku bakal tusuk-tusuk lidahnya. Per masing 1 tusuknya aku pakai 5 potong aja. Untuk jumlahnya kalian boleh sesuaikan dengan selera ya. Setelah semuanya ditusuk, aku bakal siapkan juga pembakaran di atas kompor. Pasti di sini kalian udah bisa nebak aku mau bikin apa. Yaps, betul banget. Ini aku lagi bikin sate padang dan ternyata resep yang aku bikin ini tuh anti gagal guys. Rasanya beneran enak banget sih, bumbunya juga beneran creamy masuk ke dalam si satenya. Berhubung aku suka banget menu sate padang dan di menu kali ini tuh ada yang kurang guys, yaitu lontong. Cuma kali ini aku nggak bikin lontongnya. Next aku bakal bikin lontong dan oh my god, menu sate padang yang satu ini ya. Buat sate lidahnya, kalau kalian gak suka, kalian bisa ganti pakai daging sapi atau kalian bisa campur juga. Tinggal sajikan aja sama bumbunya. Terus aku bagi-bagi deh sama teman-teman di kantor. Bingung mau masak apa? Yuk kita nonton DEBM aja.